Kita ingin PKB itu bisa menjadi dua besar. Syukur-syukur misalnya bisa ngalahin PDIP kan. Dua semangat mereka luar biasa, terutama karena mereka punya harapan besar agar Cak Imin ini bisa ikut berlaga di 2024. Artinya kepemimpinan Cak Imin ini kokoh lah. Super kokoh, sangat kokoh, sangat kuat, sangat solid gitu. Tapi at least bahwa ada tempat di masyarakat untuk figur Cak Imin itu. Hanya tinggal kan kita nggarap juga. Yang lain kan nggarap masalahnya. Kawan baik, jumpa kembali di Nuriswan Channel. Bersama saya melanjutkan tema sebelumnya, yaitu Mas Hanif Dahiri. Tapi kali ini kita akan berbincang tentang partainya, di mana Mas Hanif itu menjabat wakil ketua umum di Partai Kebangkitan Bangsa. Siap. Nah, yang menarik itu ada hasil survei terakhir dari satu lembaga survei yang memperkirakan atau menghasilkan di mana PKB jika pemilu dilakukan hari ini itu 3 besar. Ya. Menurut Mas Hanif itu angka yang memang sesuai dengan harapan dan realita, atau itu angka yang memang diimpikan? Ya, kalau buat saya ya angka itu mencerminkan bahwa PKB sudah on the track dalam bekerja untuk melayani Ibu Pertiwi, melayani bangsa Indonesia sebagai partai politik. Nah, kalau bicara soal target PKB sesungguhnya lebih besar dari itu, karena kita ingin PKB itu bisa menjadi 2 besar. Syukur-syukur misalnya bisa ngalahin PDIP kan. Wah, itu keren. Atau partai Golkar, tapi ya kan? tapi kalau mau realistis ya PKB bisa bekerja lebih keras sehingga bisa masuk 2 besar lah di pemenang pemilu 2024 yang akan datang. Nah, tentu kerja-kerja politik di bawah kepemimpinan Ketua Umum PKB Cak Imin ini memberikan hasil yang menandai bahwa ada progres di PKB ini di tengah situasi yang serba sulit karena pandemi. Yang kedua juga karena iklim kompetisi yang semakin ketat gitu. Nah, jadi ya tentu kita bersyukur, tapi kita tidak mau lengah dengan itu karena survei, kita tahu juga bahwa survei itu harus menjadi pertimbangan tapi tidak bisa menjadi patokan. Tapi setidaknya di situ kita mendapatkan gambaran bahwa oh, kalau gitu apa yang sudah dijalankan oleh PKB selama ini benar, ada hasilnya gitu loh. Hanya mungkin harus digenjot lebih keras gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari kerja-kerja di dalam partai sendiri, kira-kira apa sih yang membuat animo masyarakat kemudian sedemikian tinggi kepada keterpilihan partainya Mas Hanif? Faktor apa saja? Saya tidak tahu persis soal itu ya. Mungkin lembaga-lembaga survei lebih bisa memotret mengenai strategi yang dikembangkan oleh partai politik untuk menjangkau pemilih. Tetapi dari yang kita lakukan, setidaknya PKB berusaha untuk terus hadir di masyarakat dalam situasi dan keadaan apapun. Misalnya di tengah pandemi sekarang ini, ya kita masih jalan terus dengan banyak kegiatan kan. Mulai dari awal pandemi misalnya kita memproduksi masker, kita bagi-bagi masker, lalu kita juga ada program food bank, kita juga ada program untuk membantu penanganan bencana di berbagai daerah. Kita memfasilitasi orang-orang yang isolasi mandiri misalnya saat ini dan segala macam. Jadi kalau misalnya sekarang lagi ramai soal baliho capres, calon ketua umum, capres dari ketua umum partai termasuk ketua umum kami Cak Imin. Nah, jangan salah bahwa yang dilakukan PKB jauh lebih banyak dari sekedar bikin baliho, maksudnya itu loh. Nah, itu kan orang kadang kerja realnya. Iya, kerja realnya PKB itu kan banyak, Pak. Banyak banget gitu loh. Kita relawan-relawan dari badan-badan otonom aja jalan terus tuh. Yang terakhir sekarang ini food bank sama ngelayani yang isolasi mandiri masih jalan terus kita. Kita membantu pengadaan oksigen juga. Jadi macam-macam gitu. Nah, mungkin ya dugaan saya karena PKB terus berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat itu,
ya mungkin itu sedikit banyak membantu ingatan masyarakat mengenai PKB. Gitu. Tapi ada juga sih dari masyarakat suara yang menyampaikan bahwa terlalu dini baliho setiap ketua umum atau capres itu muncul, padahal pemilunya kan masih lama gitu. Nah, ya memangnya kalau mau buat orang dikenal itu gampang. Iya dong. Nanti kalau misalnya kita last minute kayak gitu, nanti komentatornya akan bilang, ya orang mau nyapres kok baru sekarang muncul, mestinya dari kemarin-kemarin. Ya kan? Omongannya pasti begitu kan, Pak? Iya. Itu loh. Jadi menurut saya lihat sisi positifnya aja. Selama misalnya partai-partai itu khususnya PKB ya, dia melakukan yang lain juga, ya menurut saya nggak ada soal. Kerja real yang lain. Iya dong. Kalau misalnya PKB nggak melakukan apa-apa, cuma pasang baliho Caimin, nah itu mungkin bisa dipertanyakan. Tapi in fact kan nggak begitu. PKB itu melakukan banyak kegiatan, ya kan, untuk membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Misalnya kayak food bank masih jalan terus sampai sekarang. Fasilitasi mereka yang isoman sampai sekarang ini masih jalan. Dulu penyemprotan di awal-awal penyemprotan disinfektan kita jalan di berbagai daerah. Nah, jadi artinya aksi-aksi konkret untuk melayani masyarakat, melayani Ibu Pertiwi itu jalan terus di PKB gitu loh. Nah, tapi kita juga sadar bahwa memang popularitas partai maupun popularitas calon presiden kita misalnya itu kan juga harus terus didongkrak gitu. Nah, jadi ya kita harus hadir juga di situ dong. Nanti gitu. soal tema capres kita bahas khusus. Nah, yang ingin saya teruskan itu adalah gini. Kan PKB itu identik dengan Nadliin. Ya. Sejauh mana langkah PKB memperluas basis konstituen di luar Nadliin? Ya kalau itu terus kita lakukan. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi strategi yang ya boleh dibilang konvensional di PKB. Karena strategi kita ini ya dasarnya itu sama dengan kaidah fikih yang di awal sempat aku singgung juga. Al-mukhafadatu al-qadimi sholih ahdu bil jadidil aslah. Kita memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik. Artinya captive market dari PKB misalnya wabil khusus misalnya di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, itu terus kita jaga, kita rawat, kita inovasi juga agar makin kokoh. Nah, tapi pada sisi yang lain karena PKB itu merupakan partai nasional, nah kita juga melebarkan sayap ke segmen-segmen yang lain, terutama juga kalau untuk konteks sekarang nih generasi muda. Generasi muda sekarang jumlahnya kan besar nih. Kalau nggak salah saja untuk generasi milenial mungkin jumlahnya kan sudah sekitar 29%-an. Terus kemudian generasi Z, ini generasi Z ini yang lahir tahun 2001 ke atas lah. Ini sekitar 33%. Jadi in total kalau mereka kita sebut anak muda itu sudah 62%. Nah, di sini kan PKB juga mulai melakukan political engagement dengan komunitas-komunitas anak muda dari berbagai sisi gitu loh. Baik misalnya dari sisi keagamaannya, dari sisi sosialnya, dari sisi entrepreneurship, macam-macam. Nah, kita kembangin juga itu. Artinya memang PKB sudah menyatakan diri sebagai partai terbuka beneran, bukan partai kalau PKB dari terbuka gitu ya. Kalau dari awal kan PKB memang begitu, Bos. PKB itu dari awal begitu. Itu kenapa sejak PKB berdiri kita ini selalu dapat misalnya kursi dari Papua. Bahkan dalam keadaan terburuk PKB pada tahun 2009 misalnya ketika kita dilanda konflik, PKB masih dapat kursi dari Papua. Nah, sekarang perolehan kursi PKB justru semakin merata di berbagai daerah. Provinsi. Bahkan misalnya NTT kita dapat 2 kursi, tapi di Aceh kita juga 2 kursi nih. RI ya. Nah itu. Jadi ini kan cara PKB untuk mengembangkan diri agar satu sisi basis captive marketnya ini bisa terus dijaga, tapi juga mengembangkan basis-basis yang lain. Jadi kita ini bukan lip service ya. Walaupun kadang-kala kita juga ada protes-protesnya dikit lah ya. Protes itu maksudnya lah orang kita ini juga kalau bicara soal pluralisme, soal anti diskriminasi, misalnya soal keberagaman, PKB itu kan ibaratnya udah sejak dari lahir mak ceprot gitu. Itu ya kita ini sudah mengusung idealisme itu karena itu ajarannya NU begitu, ajarannya Gus Dur juga begitu sebagai pendiri PKB. Jadi kita ini nggak usah disuruh pasti akan ngebela yang minoritas juga. Nah, cuman kadang-kala pada saat pemilu kayak gitu, nah mungkin imbal baliknya, imbal baliknya itu kadang-kala kok belum kelihatan gitu loh.
ini mana nih, misalnya basis suara yang dari kalangan minoritas, misalnya di daerah tertentu misalnya ada yang oke, tapi ada juga yang belum oke. Oke. Gitu. Artinya sangat terbuka kemungkinan non Nahdliyin itu bisa menjadi pejabat teras di PKB. Loh, bukan hanya non Nahdliyin Pak, non Muslim. Oke. Loh, kalau Anda tahu misalnya namanya Pak Daniel Johan, itu pimpinan Komisi 4 kemarin. Itu beberapa tahun dia pimpinan Komisi 4 di situ. Dia double minority dia. Dia ini Chinese, dia Hindu. Nah, dia juga salah satu ketua DPP. Oke. Ya, dia mendapatkan tugas juga sebagai pimpinan di komisi. Ya, artinya ya di PKB itu terbuka siapa aja. Kalau Anda berprestasi, Anda bekerja keras, Anda bisa dapat. Gitu. Yang belum jadi pejabat teras mungkin dari Muhammadiyah atau dari ya di daerah ada. Ada ya? Di daerah ada Pak. Daerah ada, misalnya anak HMI yang misalnya jadi ini ada. Terus dari misalnya dari kalau misalnya dulu ada aktivis GMNI atau aktivis PMKRI misalnya itu ada juga. Ya itu tergantung dari SDM-nya sebenarnya. Kalau misalnya SDM-nya pas bagus ya bisa didorong. Dia bisa didorong ya. Iya. Apalagi di bawah Caimin kan nggak ngelihat yang begitu-begitu Pak. Pokoknya orangnya loyal, mau kerja keras kayak gitu, udahlah mau jadi apa aja bisa tuh. Iya, biar kawan baik tuh yang berminat ke PKB itu dapat pencerahan dari Mas. Iya, situasinya begitu. Artinya secara geografis juga tidak terkonsentrasi lagi seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya? Enggak, sekarang ini sudah makin berkembang, terutama di pemilu 2019 kemarin ya. Sudah berkembang di daerah-daerah yang selama ini kita nggak dapat, sudah mulai dapat gitu. Memang masih ada beberapa daerah yang kita kosong, yang mungkin harus kita perkuat kerja-kerja politiknya agar lebih lebih bisa ngirim wakil lagi gitu. Misalnya salah satunya Sumatera Utara, misalnya Sumatera Utara itu kan potensinya juga besar. Kita di sana mungkin kalau nggak salah ada 3 dapil, masing-masing dapil mungkin sekitar 10 kursi, berarti in total ada 30 kursi di DPR kan. Tapi PKB baru dapat 1 tuh. Nah, misalnya kalau di sana nanti bisa kita perluas lagi gitu. Oke. Nah, nanti kita sambung lagi. Oke. Kita lanjutkan tentang strategi PKB ke depan sampai 2024. Sip. Tunggu. Mas Hanif, kalau lihat 2024 dan melihat perkembangan PKB sekarang, kesolidannya itu seperti apa? Dari tingkat DPP sampai mungkin ranting. Kalau PKB hari ini kondisinya sangat amat solid. Dari pusat sampai ke bawah. Konsolidasi kita lakukan terus, kerja-kerja politik kita lakukan terus, pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi ini kita jalankan terus, itu sampai ke tingkat cabang. Dan berkahnya juga dengan bantuan teknologi, akhirnya kan teman-teman yang selama ini mungkin belum terbiasa menggunakan teknologi untuk meeting, untuk kegiatan, menjadi sangat terbiasa, sehingga kegiatan-kegiatan masif itu bisa dilakukan secara online sekarang ini. Jadi ketua umum itu biasa misalnya konsolidasi dengan pengurus ranting itu jadi biasa. Kalau dulu-dulu pas zaman offline kan malah jarang sekali tuh. Iya. Ya kan, karena kalau ngumpulin sampai di bawah itu kan wah ya costly lah ya. Costly, takes time. Kalau sekarang bisa daring ya, ranting ya. Bener, kalau sekarang memang tuh malah Caimin daring dengan ranting. Sering. Oke. Dia punya jadwal rutin untuk konsolidasi itu dengan daerah-daerah gitu. Itu sampai ke kader-kader, ke tingkatan pengurus yang paling bawah. Jadi kalau bicara soal kondisi PKB, kondisinya sekarang ini sangat amat solid. Terus kemudian dari sisi semangatnya juga semangat mereka luar biasa, terutama karena mereka punya harapan besar agar Cak Imin ini bisa ikut berlaga di 2024 sebagai capres. Nah itu juga menjadi motivasi yang kuat itu di mereka. Tapi sempat juga sih beberapa waktu lalu kalau nggak salah tuh ada ya, tapi spoi-spoi ada isu usulan dari salah satu mungkin kader tentang Munaslup PKB dulu kan? Oh, nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Yang orang itu, Karawang itu? Itu hanya satu orang digoreng-goreng aja. Ada. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Kalau itu nggak ada, itu secara faktual juga nggak ada. Kalau mau dicek nggak ada. Oke. Nggak ada, cuma digoreng-goreng media aja. Artinya kepemimpinan Caimin ini kokoh lah? Super kokoh lah. Oke. Sangat kokoh, sangat kuat, sangat solid gitu. Ya, karena memang ya konsolidasi kita ini sejak beberapa tahun terakhir itu
ya memang masif bener gitu. Jadi sejak kita ngusung Pak Jokowi lah ya, itu kan kita konsolidasi terus di berbagai daerah dan kegiatan itu nggak pernah berhenti. PKB selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Anda kalau misalnya lihat berita aja, tracing berita online misalnya, itu pasti akan kelihatan bahwa PKB itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan saya lihat sosmednya itu ya sosmednya aktif. Aktif banget Pak, karena sosmed kita ini digerakkan bukan oleh pusat Pak. Digerakkan oleh daerah-daerah itu, karena di daerah-daerah sudah ada timnya masing-masing gitu. Tim sosmed gitu ya? Ya, jadi kesadaran untuk masuk ke dunia yang serba digital itu sudah semakin kuat di PKB, sehingga mereka sudah mulai membangun tim-tim kayak gitu untuk bisa melakukan engagement dengan masyarakat yang banyak menggunakan internet gitu, sehingga platform-platform media sosial juga banyak dimanfaatkan oleh mereka. Nah, kemudian hubungannya dengan tadi itu pencapresan di 2024, memang amat sangat serius PKB mengusung Caimin. Ya serius dong. Masa iya kita mau mencalonkan ketua umum kita sebagai capres lalu nggak serius? Ya pasti serius lah. Ya serius. Dan tingkat penerimaan dari masyarakat? Dia terus berkembang setidaknya dari waktu ke waktu. Ya kita akui bahwa memang kalau dari sisi popularitas maupun elektabilitas kan masih harus kerja keras. Nah, tapi at least bahwa ada tempat di masyarakat untuk figur Caimin itu. Hanya tinggal kan kita nggarap juga. Yang lain kan nggarap masalahnya. Ya kan itu kan itu bukan sesuatu yang given mak telebuk dari langit gitu kan, enggak. Semuanya kan juga digarap gitu. Harus diikhtiarkan. Iya, diikhtiarkan juga. Dan setelah kita ikhtiar dari pengalaman kemarin pas pemilu kita mencawapreskan Caimin segala macam dengan apapun hasilnya ya, itu kan akhirnya juga growing juga gitu loh. Artinya memang ada tempat di masyarakat lah buat PKB, ada tempat di masyarakat buat Caimin sebagai salah satu calon presiden atau calon wakil presiden. Nah ini yang kita garap terus gitu. Masa kita punya partai politik sebesar ini terus kemudian nggak bertarung lah? Pasti bertarung lah Pak. Gitu. Tapi pernah nggak dianalisa kenapa surveinya Caimin sebagai capres itu belum masuk ke katakanlah 5 besar lah? Nanti kalau Nur Iswan nyumbang besar ke PKB kan pasti PKB akan bisa lebih masif tuh untuk mengkampanyekan Caimin. Iyalah Pak. Kita tahu lah bagaimana orkestrasi ya. Orkestrasi calon-calon pemimpin itu seperti apa kan kita ngerti gitu. Hanya memang resources di PKB kan relatively terbatas. Tapi di tengah keterbatasan itu we did something and we still doing something right now, dan itu hasilnya oke lah, jadi bertumbuh gitu loh. Nah, kita optimis bahwa pada saatnya ini bisa kompetitif gitu. Kalau saya lihat potongan-potongan video di IG-nya Mas Hanif, Caimin, PKB ya kan. Itu arahnya sekarang banyak anak-anak muda tuh yang jadi talent atau iklan-iklannya. Memang itu diniatkan ya? Bukan hanya diniatkan Pak, tapi karena secara faktual PKB itu juga partainya anak-anak muda. Itu dari beberapa tahun yang lalu kan posisi PKB itu seperti itu. Ya kalau Anda lihat kayak saya, umur saya belum ada 50, saya wakil ketua umum Pak, kira-kira gitu. Iya. Ya kan? Yang mengerti aspirasi milenial. Iya dong, jadi makin dan itu banyak sekali anak-anak figur-figur muda yang di pengurus DPP, misalnya di pengurus wilayah, bahkan PAC di tingkat kecamatan ya, itu sekarang sudah mulai dibatasin umurnya Pak untuk pemimpinnya. Misalnya maksimal 35 tahun. Nah, jadi kita ada strategi begitu untuk memastikan bahwa PKB itu memang partainya anak muda, sehingga ketika zaman ini Indonesia ini disebut sedang mengalami bonus demografi, di mana di mana populasi anak muda itu bertumbuh secara pesat hingga mencapai 70% sampai dengan 2035 nanti. Nah, PKB itu bisa menjadi partai yang mewakili kepentingan anak-anak muda itu. Jadi bukan hanya yang ditampilkan itu anak-anak muda, karena secara faktual PKB itu isinya anak-anak muda, kira-kira gitu loh Pak. Kan beda toh, kan beda kan, ada juga partai yang isinya orang tua tapi yang ditampilin anak muda. Ya kan? Kalau PKB itu yang tampil sama faktanya itu ya sama-sama memang anak muda Pak. Caimin juga masih muda sebagai calon presiden ya. Sebagai capres. Ya, sebagai ketua umum juga masih muda. Masih muda. Iya.
Itu nggak ada batasan di PKB ya, masa jabatan seorang ketua umum tuh, di ADART maksud saya. Oh, misalkan maksimum hanya 2 periode gitu, nggak ada ya? Nggak ada kalau di PKB. Nggak ada ya? Jadi bisa, maksudnya bisa lebih dari 2 periode? Ya itu tergantung dari muktamirinnya, dari peserta muktamarnya gitu. Jadi kalau misalkan memang dan tidak ada rencana untuk membatasi, misalkan membatasi. Ya sejauh ini belum, dan kalau di PKB itu kan kebetulan juga memang secara sistem kita ini kan boleh dibilang relatif baru saja stabil, Pak. Oke, ya betul. Iya dong. Sebelumnya kan. Iya, kita ini benar-benar boleh dibilang konfliknya agak lama itu ya. 2014 lah ya. Ya. Nah, 2014 berarti sampai sekarang kan kita relatively stabil gitu. Jadi kan dinamika yang sebelum-sebelumnya kayak gitu itu. Wah, seru ya, Pak. Ya, itu kan pasti susah sekali misalnya untuk dikalkulasi misalnya ini udah berapa periode gitu. Tapi justru masalah konflik PKB sudah mengalaminya dulu, jadi sekarang tuh stabil. Ada partai yang ngalaminnya baru sekarang. Ya mungkin nggak siap ngadepin pemilu nanti kan? Ya segala sesuatu ya mungkin ada hikmahnya kan di situ ya. Kita mungkin diuji lebih dulu ya, makanya kita jadi punya pelajaran lah bahwa ya soliditas itu di atas segalanya. Oke, nanti kita terusin lagi. Iklan lewat dulu. Tentang PKB ini seru, soalnya luar biasa. Menjadi bagian dari Nadliin, tapi juga pelan kursinya naik terus gitu. Alhamdulillah. Sepertinya agak mengkhawatirkan partai yang lainnya kan. Oke, kita lanjutkan nanti. Mas Hanif, saya ingat kalau PKB itu ingat partainya Erdogan di Turki. Jadi pada saat Erdogan tuh bergabung di Refah partinya Sinek Metin Erbakan, kan kemudian menjadi AK Partisi. Nah waktu di Refah Parti itu memang kan ideologinya kan sangat Islam banget. Kemudian caleg-calegnya yang perempuan juga itu rata-rata kan ya kayak Fatayat NU lah kira-kira ya, udungan semua. Nah di PKB ini belakangan saya lihat tuh dari setidaknya dari kampanyenya ya, dari model-modelnya segala macam itu kan banyak yang dalam tanda petik ya mohon maaf bukan Fatayat pastinya itu, artinya enggak kudungan, ya kan? Itu memang didesain supaya bahwa partai ini terutama khususnya perempuan tuh bisa latar belakang apapun bisa masuk gitu kan? Ya memang kalau di PKB itu kan untuk pencalekan itu kan sifatnya terbuka. Ya. Bahkan sekarang PKB sudah mulai memproses itu di bulan ini juga. Untuk pencalekan, kita menyebutnya sebagai pencalekan dini. Nah, itu semua orang dari berbagai latar belakang bisa ikut berpartisipasi kalau memang mereka berminat untuk menjadi caleg PKB di berbagai daerah, baik di pusat maupun di daerah gitu. Nah, kita tidak menggariskan bahwa misalnya caleg itu harus berasal dari segmen tertentu. Bahwa PKB kemudian juga mencari jagoan-jagoan, iya, karena ketika kita mau menaruh caleg, kita kan pasti berhitung lingkungan kompetisinya kayak apa, lalu dibutuhkan petarung yang seperti apa. Nah, tetapi sumber rekrutmennya itu bisa berasal dari mana, baik yang sifatnya tertutup itu dalam arti bahwa kita yang nyari, ataupun yang terbuka orang yang datang mendaftar gitu. Nah, jadi intinya semua diberikan peluang dan kesempatan yang sama. Jadi kalau soal misalnya pakai kerudung atau enggak kerudung, enggak terserah masing-masing. Kalau kebetulan yang bersangkutan kerudung ya kerudung. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak kerudungan ya oke gitu. Yang penting bahwa semua caleg itu karena ada proses pendidikan dan edukasi juga pada saat menjadi caleg, mereka bisa menginternalisasi nilai-nilai perjuangan dari partai itu. Yang penting di situ. PKB khawatir nggak dengan pertarungan terutama di basis-basisnya Nadliin, ada caleg dari partai lain yang juga memiliki latar belakang Nadliin? Ya kalau seperti itu kita melihatnya sih biasa aja ya, karena NU ini kan sebagai sebuah komunitas agama yang punya implikasi sosial politik besar, pasti kan diperebutkan oleh banyak partai. Jadi sangat wajar itu. Nah, yang penting adalah
bahwa kita juga memiliki strategi untuk bisa memenangkan calon-calon kita di masing-masing dapil itu. Kalaupun misalnya saingannya itu juga katakanlah sama-sama Nahdlin, ya nggak masalah gitu, nggak masalah. Nah disitulah pentingnya mendesain strategi pencalekan bagi partai politik, khususnya di PKB ini, untuk memastikan agar kita bisa mengisi kursi di setiap dapil, baik di pusat maupun di daerah. Gitu. Oke. Ini penting mungkin buat kawan baik yang berminat masuk PKB. Kalau mereka ingin jadi anggota itu alurnya gimana? Boleh, nanti bisa menghubungi cabang-cabang partai di daerahnya masing-masing. Nanti akan ada saat pengumuman terbuka juga. Tapi kalau misalnya sebelum diumumkan, tinggal datang temui pengurus, sampaikan minatnya, gitu pasti itu akan didata juga untuk di situ. Baik menjadi anggota atau jadi kalau ya sebagai anggota, sebagai kader, sebagai caleg gitu. Oh, caleg gitu. Bisa ya. Misalnya nanti kalau Bro Iswan misalnya mau nyalek misalnya, kita terbuka sekali. Terbuka sekali. Pokoknya yang punya potensi itulah. Dan potensi itu kan macam-macam ya. Bisa orang nyalek misalnya karena merasa punya duit, ada yang nyalek karena merasa punya popularitas, ada yang nyalek karena dia merasa punya basis konstituensi tertentu yang cukup fanatik misalnya. Misalnya ada tokoh pengamen yang dia basis di pengamennya itu kuat misalnya kayak gitu ya, atau misalnya yang kuat di petani, kuat di buruh. Di Banten misalnya ada beberapa teman dari serikat pekerja yang nyalek di PKB dan kemudian terpilih misalnya menjadi anggota DPRD provinsi misalnya. Jadi ya everybody can fly kalau di PKB itu. Iya. Kan lambangnya itu iklannya itu apa? Lebah. Lebah itu filosofinya kan, lebah itu hanya makan dari makanan yang baik, dia hinggap di tempat-tempat yang baik, dan dia mengeluarkan hal-hal yang baik, bro. Oh, itu falsafahnya. Oh iya, falsafahnya kan begitu. Makanya PKB itu kita pengen kader-kadernya itu seperti lebah, jadi bisa membawa manfaat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik partai adalah yang paling banyak manfaatnya juga. Iya, makanya kader-kader kita dorong menjadi lebah-lebah yang produktif untuk masyarakat. Gitu. Kalau koalisi 2024 udah ada penglihatan peneropongan belum ya? Pasti kalau penglihatan peneropongan pastilah, bro. Cuman kalau jadinya nanti gimana ini ya masih sangat dinamis ya. Karena ini waktu masih terus berjalan. Ya kan, dialektika kepentingan juga berlangsung di sana, situasinya lagi pandemi begini ya pasti dinamikanya cukup menantang lah. Iya. Tapi kalau soal meneropong, melihat, mengantisipasi, udah pastilah, bro. We are political party, bro. Jadi pasti udah mikirin itu lah. Iya. Sama lah kayak kau pedagang kan gitu, pasti mikir dulu mau main apa aja. Jadi tapi masih di tengah, belum ada kecenderungan kemana ya kan? Kan katanya wah nanti Prabowo Puan, nanti Anies, nanti Ganjar. Kecenderungan itu belum ada ya. Ya kalau kita yang pasti kan pertama ketua umum kita Cak Imin. Kita itu dong. Kita lihat ya kan, kita tarungkan dengan dinamika yang ada ini kira-kira seperti apa. Nanti konfigurasinya kayak apa, konstelasi politiknya seperti apa ya kan. Nanti mungkin kalau Cak Imin bisa jadi capres, nanti wakilnya siapa ya, nanti kita lihat lah koalisinya dengan siapa aja. Kira-kira gitu kan. Pokoknya kalau sekarang sih yang penting Cak Imin capres. Iya dong. Kita ini partai besar, bro. Iya. Iya, kita ini partai besar, nggak mudah loh Pak bikin partai itu. 10% ya kan? Sekarang. Kenapa? Iya, makanya jangan dientengin misalnya, seolah bikin partai ini kalau mau pakai partai harus begini. Kita ini ngurus partai nggak mudah, bos. Ngurus partai itu tidak pakai ludah, Pak. Itu banyak pakai energi gitu. Enak aja, kemudian ada yang mau pakai kendaraan partai, kemudian seolah-olah kayak atas nama demokrasi minjem doang, habis itu ngentutin kita gimana? Oke, terima kasih Mas Hanif. Oke, bro. Kita lihat nanti perkembangan PKB. Mohon doanya dan supportnya lah ya, mudah-mudahan PKB bisa terus besar, bisa memimpin republik ini dan insya Allah berguna untuk bangsa negara lah. Iya. Kawan baik yang berminat masuk PKB hubungi saya, nanti saya teruskan ke Mas Hanif. Siap. Yang pasti PKB membuka kesempatan kata Mas Hanif tadi, Mas ya. Dan PKB itu hebatnya ini untuk penutup yang di sini, bro. Ya, apa? Jadi kalau di PKB itu nggak dapat apa-apa aja udah dapat pahalanya dulu, bro.
Iya, Gitu makanya, ya. loh iya dong, makanya kayak saya ini di PKB, kenapa saya bertahan di PKB? Ini niatnya ibadah, Pak. Oh, bayangkan ini partainya para kiai, Pak, yang dirikan, Pak. Iya, Jadi iya, masuk iya, ke sini iya. ibadah, Pak. Betul, Kita ibadah, bonusnya jadi DPR, bonusnya jadi menteri, bonusnya jadi wali kota, gubernur, wati, Iya, kira-kira gitu, Pak. Betul, betul, Gitu. betul. Makanya, Ya, jadi kalau kayak ente masuk kayak gitu, pahala udah dapat dulu, Pak. Iya, iya. Iya, itu dapat. Yang lain belum tentu, Pak. Nanti kita obrolin setengah kamar Iya, kalau. iya. Oke. Baiklah kawan baik, demikian perbincangan dengan Mas Hanif soal PKB dan pencapresan Caimin, ya kan. Mari kita lihat perjalanan sampai 2024, ya kan. Kalau kangen dengan PKB dan Caimin, tonton Nur Iswan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen obrolan saya dengan Mas Hanif Dahiri, Menteri Tenaga Kerja periode 2014-2019 dan Waketum PKB saat ini. Terima kasih.